Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Podcast, salam olahraga. Kembali lagi bersama saya Zahra Alif Pragita dalam program Oase, obrolan asik seputar sekolah. Pendamping bersama siswa binaannya dari tim bola voli SMA 2 Samboja. Halo Bapak, halo Kak, gimana Halo. kabarnya? Alhamdulillah baik. Kakaknya? Alhamdulillah sehat. Ada pepatah yang mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, sekarang kita mau tanya-tanya nama dulu nih sebelum kita melanjutkan obrolan yang lain. Kalau nama bapaknya siapa Pak? Nama saya Bambang Irawan. Nama kakaknya? Saya Hikmal Maulana. Nah, Sobat Podcast sudah tahu kan? Makin penasaran lagi kan tentang mereka? Yuk, langsung kita tanya-tanya aja. Pertama-tama kita tanya untuk Pak Bambang dulu. Kalau boleh tahu nih Pak, Bapak ini sebenarnya pelatih khusus atau guru olahraga di sekolah Pak? Kedua-duanya sebenarnya bukan. Iya. Hanya saja saya di SMA tersebut itu bekerja sebagai TU administrasi. Dan kebetulan memang olahraga yang saya geluti itu voli. Jadi sedikit banyak saya tahu dan bisa membimbing mereka lah sedikit. Berarti Bapak juga bukan pelatih khusus atau guru olahraga ya Pak ya? Betul. Apa alasan Bapak memilih menjadi seorang pelatih bola voli ini Pak? Alasannya ya karena di sekolah tersebut belum ada pelatih khususnya ya dalam olahraga voli belum ada. Dan kebetulan juga saya dipercaya sama anak-anak, sama mereka untuk membimbing mereka. Seperti itu sih. Untuk Pak Bambang nih, sudah berapa lama sih Pak mendampingi dan membimbing anak SMA 2 Samboja dalam pertandingan bola voli ini Pak? Baru aja sih, sekitar 2 tahun. Oh, berarti baru aja Pak ya? Iya. Nah, ini pertanyaan yang membuat para Sobat Podcast penasaran nih Pak. Gimana cara Bapak melatih para siswanya sih Pak? Kalau dari saya sendiri, cara ngelatihnya ya kita bentuk dulu dari segi karakter dia. Terus dari segi fisik, lalu setelah itu kita tentukan dia tipikalnya seperti apa, pemainnya khususnya posisinya seperti apa, seperti itu. Oke, sekarang kita mau tanya ke Kak Hikmal nih, karena dia dari tadi diam aja. Nah, Kak Hikmal, senang nggak sih Kak bermain voli ini mulai dari kapan? Senang bermain voli ini saya sedang dari sekolah dasar. Awal ya di daerah desa gitu aja mainnya. Ada nggak sih Kak sosok yang membuat Kakak ini termotivasi untuk bermain atau bergabung dalam permainan bola voli ini Kak? Untuk kayak sosok atau nggak ada sih kalau saya sendiri. Saya lebih ke ngikut orang main gitu aja. Jadi cuman modelan ikut-ikutan terus tiba-tiba langsung jadi pemain gitu ya gitu kayak. aja. Selain di sekolah nih Kak, apa Kakak bergabung di klub bola voli? Kalau di sekolah itu Kakak tergabung dalam klub bola voli nggak sih Kak? Iya, Iya, tergabung dalam klub bola voli juga. Nah, tim Kakak ini menunjukkan kehebatannya tadi tuh pas di lapangan saat main tuh ya lumayan keren, bagus, juga udah kelihatan tuh basic-basicnya gimana sih orangnya gitu. Apalagi kan anak SMA nih ya paham-paham aja lah ya tadi ya. Nah, selain oke, kalau gitu saya lanjut tanya ke Bapak nih Pak ya. Biasanya berapa lama sih Pak latihan bola voli itu dalam sehari-hari Pak? Dan untuk turnamen ini apa saja persiapannya? Dan butuh waktu berapa lama untuk latihan ini Pak? Sebenarnya kalau untuk masa berlatih ya dalam sehari, kalau untuk mereka sih yang saya berikan karena kan mereka kan masih pelajar ya. Jadi ya sekitar 2 jam mungkin sudah cukup untuk latihannya. Dan kalau untuk persiapan ke Semarajaku Cup 9 ini ya kalau saya bilang mereka masih belum sepenuhnya siap sebenarnya, karena ada masih beberapa program yang belum mereka selesaikan. Seperti itu, program latihan yang belum mereka selesaikan. Jadi
kurang matang lah, ibaratnya persiapannya masih kurang matang. Iya. Dan kalau untuk persiapan untuk mengikuti sebuah turnamen atau event gitu ya, TC-nya atau pelatihan itu ya minimal 6 bulan kalau dari saya. Seperti itu. Jadi kemarin itu Pak, sebelum ada acara Semaraja Cup itu latihannya sempat berapa bulan? Nggak nyampe 2 bulan. Jadi cuman 1 bulan lebih beberapa minggu gitu, karena langsung dengar kabarnya kan. Iya. Jadi langsung seleksi, pemilihan pemain, udah langsung main. Latihan fisik, tes semua, pelatihan teknik segala. Jadi waktunya sedikit mepet seperti itu. Itu sebenarnya bukan sedikit mepet, itu sudah sangat mepet ya Pak ya. Modelnya gitu. Selama melatih voli nih Pak, apa hal yang sulit untuk diajarkan ke siswanya Pak? Ada nggak sih Pak sebenarnya? Ada beberapa. Ya tahu sendiri, namanya kita masih mengajar siswa SMA, namanya mereka jiwanya jiwa muda ya, namanya anak muda. Ya nafsu mereka pengen bermain itu besar sekali. Maksudnya mereka lebih peduli pengen langsung main daripada latihan dulu. Kayak modal fisik, teknik, cara mukul yang baik, yang bagaimana, passing yang baik bagaimana. Mereka kadang nggak peduli di situ. Cuma mereka fokusnya pengen main langsung berenam di dalam lapangan atau 12 di dalam lapangan. Adu tanding lah ibaratnya seperti itu. Mereka lebih condong ke situ daripada fokus untuk latihan dasarnya dulu, seperti itu. Berarti lumayan susah juga ya Pak dalam waktu yang sesingkat itu untuk menstabilkan anak-anak dalam pelatihannya gitu ya Pak. Nah, kalau dari Kak Hikmal nih, menurut Kakak apa sih Kak hal yang sulit untuk dikuasain? Kalau dari saya mungkin pembentukan tim dan karakter kita bermain di dalam lapangan itu yang susah. Itu aja sih. Selain itu, selama bertanding di setiap turnamen yang diikuti, apa saja yang menjadi kendala atau tantangan bagi Kakak sendiri nih Kak? Kalau saya mungkin apa ya, belum ada sih selama ini terkendala apa-apa. Jadi nggak ada kendala. Nggak ada kendala sih. Biasanya yang agak miss itu biasanya mereka hanya komunikasi. Seperti penentuan variasi serangan atau posisi. Biasanya mereka masih miss di situ kan, karena masih pembentukan. Oke, kalau gitu Kakak buat satu kalimat untuk motivasi rekan satu timnya biar semangat bertanding itu. Bisa Kak? Harus bisa dong. Bukan seorang motivator lagi. Bisa. Ayo. Atau mau dibantuin sama bapaknya juga boleh. Boleh. Nah, anak muda ndak bisa. Gimana ya? Mungkin buat para siswa yang masih menggeluti atau baru mulai belajar voli, semangat terus, latihan terus, program yang ada dari pelatihnya diikutin, jangan sampai dilewatkan. Ya insya Allah pasti berhasil. Gak ada pemain yang gagal jika terus latihan. Seperti itu sih menurut saya. Nah, ketika melihat perkembangan tim bola voli khususnya di kalangan pelajar ini, bagaimana pendapat Bapak atas antusias pelajar dalam bola voli, dalam olahraga bola voli ini Pak? Antusiasnya sangat baik ya. Kalau menurut saya sangat besar, karena kontingennya aja dari pendaftar itu banyak sekali Mbak. Jadi kalau dari itu saya lihat ya, berarti niat mereka dalam bertanding ini menunjukkan jati diri lah, ibaratnya menunjukkan kualitas mereka sebagai pemain juga sangat banyak, sangat besar juga. Nah, di pertanyaan terakhir nih Pak, apa harapan Bapak terhadap para pelajar, khususnya pelajar yang menyukai olahraga bola voli? Harapan saya buat para pelajar yang mungkin tingkatkan terus latihannya, terus semangat bermainnya jangan sampai kendor, program yang ada diikutin lah, pokoknya seperti itu. Sama ya, jangan pedulikan apapun, pokoknya pacu terus dirinya supaya makin lebih maju. Nah, itu dia motivasi yang bisa kita ambil dari Bapak Bambang, yaitu adalah pendamping putra bola voli 2, pendamping putra
Negeri 2 Samboja. Nah, sekarang semoga yang Bapak sebutkan itu bisa diharapkan, bisa diwujudkan. Oh iya, nggak berasa nih kita sudah di segmen akhir. Terima kasih untuk Bapak dan Kakak karena sudah bersedia untuk diundang ke podcast ini. Saya mohon maaf jika ada salah. Sama-sama. Gimana nih Sobat Podcast? Seru kan? Sebelum menutup, saya mau membacakan satu quotes dari atlet tinju legendaris yaitu Muhammad Ali. Dia yang tidak cukup berani untuk mengambil resiko tidak akan mencapai apa-apa dalam hidup. Jadi Sobat Podcast, lebih baik gagal daripada tidak mencoba sama sekali, karena kita tidak tahu kegagalan mana pintu keberhasilan kita. Saya Zahra Ali Pragita, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.